Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM 6670220141. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Perbandingan Politik dan Pemerintahan. Pertama-tama saya akan memberitahu dulu, saya akan membahas apa, perbandingan apa. Saya akan membahas perbandingan dengan negara Laos. Kenapa sih negara Laos? Menurut saya, negara Laos sendiri itu sangat berbeda dengan Indonesia karena ideologi yang dipakai oleh negara Laos itu adalah ideologi komunis. Sedangkan di Indonesia memiliki ideologi yang berbeda daripada negara-negara lain, yaitu ideologi Pancasila. Menurut saya sendiri, ideologi Pancasila adalah gabungan dari beberapa ideologi yang ada di dunia sehingga menjadi sempurna dan dinamakan ideologi Pancasila yang memiliki 5 poin dasar. Baiklah, mungkin langsung saja kita ke dalam pembahasan negara Laos itu sendiri, mulai dari sistem pemerintahannya, kepartaiannya, dan juga budaya negara Laos itu sendiri. Pertama, kita akan membahas tentang perbandingan terlebih dahulu. Apa sih perbandingan itu? Perbandingan secara umum adalah proses membandingkan dua atau lebih hal untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara mereka. Nah, ini melibatkan analisis mendalam untuk memahami dari apa yang kita bandingkan. Perbandingan juga umumnya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu, memperjelas konsep, atau membuat keputusan yang lebih baik. Jadi, perbandingan itu melibatkan beberapa poin. Yang pertama itu ada identifikasi apa yang kita bandingkan. Tentu apa yang kita bandingkan ini bisa berupa apa saja. Kalau dalam hal ini kita membandingkan berupa negara. Nah, yang poin selanjutnya adalah pengumpulan informasi. Jadi pengumpulan informasi itu ini bisa meliputi data fakta atau deskripsi tentang apa yang dibandingkan. Dalam hal ini adalah negara Laos. Kemudian kita harus mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Jadi analisa dulu informasi yang telah kita kumpulkan untuk kita identifikasi persamaan dan perbedaan antara apa yang kita bandingkan. Ini juga bisa mencakup seperti kelemahan, keunggulan, dan lain sebagainya. Terus di poin terakhir itu ada pemahaman. Kita harus menggunakan pemahaman tentang setiap apa hal yang kita bandingkan. Ini juga dapat membantu kita menarik kesimpulan, memperjelas konsep, atau membuat keputusan apa yang kita bandingkan. Perbandingan juga dapat dilakukan dalam berbagai konteks. Dalam hal ini kita membandingkan dalam konteks ilmu pengetahuan dan ilmu politik. Perbandingan juga merupakan alat yang kuat untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya kita membahas tentang Laos. Laos sendiri adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di bagian timur benua Asia. Negara ini berbatasan dengan Cina di sebelah utara, Vietnam di sebelah timur, Kamboja di sebelah selatan, Thailand di sebelah barat, dan Myanmar atau Burma di sebelah barat laut. Ibu kota negara Laos sendiri adalah Vientiane. Mungkin itu, saya tidak tahu cara pelafalannya. Secara geografis, Laos terkenal sebagai negara jantung Indochina
karena terletak di tengah-tengah kawasan Indochina. Laos memiliki beragam lanskap, mulai dari pegunungan yang mempesona hingga lembah sungai yang subur. Sungai Mekong menjadi salah satu fitur alam yang paling menonjol di Laos, memberikan sumber kehidupan bagi penduduk setempat dan menjadi jalur pedagang penting. Secara politik, ya itu akan dibahas untuk selanjutnya. Kebudayaan Laos juga akan kita bahas lebih dalam, maupun makanan. Meskipun Laos merupakan negara yang kaya akan kebudayaan dan alamnya yang menakjubkan, negara ini juga menghadapi tantangan-tantangan seperti keterbatasan partisipasi politik dan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian di sini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan di Laos. Sistem pemerintahan adalah republik dengan partai tunggal, yakni Partai Revolusi Rakyat Laos atau LPRP, yang memiliki kendali penuh atas kebijakan politik dan administrasi negaranya sejak tahun 1975. Struktur hierarkis yang kuat hingga LPRP menempatkan Politbiro di puncak kekuasaan. Meskipun ada Majelis Nasional, keputusan politik utama tetap diambil oleh LPRP. Kebutuhan media dikendalikan oleh pemerintah dan Partai Komunis. Meskipun konstitusi menjamin hak asasi manusia, pelaporan independen menunjukkan adanya pelanggaran hak tersebut dengan pembatasan kebebasan berekspresi dan penangkapan terhadap aktivis politik. Dengan demikian, sistem pemerintahan Laos menunjukkan ciri-ciri negara otoriter yang dipimpin oleh partai tunggal, dengan partisipasi politik dan kebebasan sipil yang sangat dibatasi dengan secara signifikan. Kemudian kita lihat di Laos sendiri, walaupun dia ada institusi-institusi formal seperti Majelis Nasional yang sudah kita jelaskan di awal, keputusan politik utamanya tetap diambil oleh partai tersebut atau partai LPRP. Jadi presiden yang dipilih oleh Majelis Nasional untuk masa jabatan 5 tahun itu memiliki peran yang lebih seremonial, dengan kekuasaan eksekutif sebagian besar berada di tangan partai. Walaupun ada mekanisme pemilu, kebebasan politik terbatas dan partisipasi politik alternatif sangat dibatasi, tapi yang memiliki peran adalah partai itu sendiri karena dia adalah partai tunggal. Nah, di sini ada Presiden Laos. Jadi Presiden Laos itu dipilih oleh Majelis Nasional untuk masa jabatan 5 tahun. Walaupun presiden memiliki peran seremonial yang seperti saya katakan tadi, kekuasaan eksekutif sebagian besar berada di tangan Partai Revolusi Rakyat Laos. Sehingga pemilihan presiden pada dasarnya merupakan proses yang formalitas, karena yang paling berpengaruh adalah partai tersebut. Jadi untuk mengikuti kontestasi pemilu di negara Laos itu berada di tangan partai itu sendiri, yaitu yang sudah kita sebutkan tadi, Partai LPRP. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas tentang kepartaian. Tadi udah nyenggol-nyenggol sedikit nih tentang kepartaian. Jadi kita jelaskan lagi lebih mendalam. Partai Revolusi Rakyat Laos itu adalah partai politik yang dominan. Kenapa dominan? Karena dia adalah partai tunggal. Nah, Partai Revolusi Rakyat Laos ini berdiri sejak tahun 1955 sebagai partai komunis tunggal dengan kendali mutlak atas kebijakan politik, ekonomi, dan sosial di Laos, dengan struktur organisasi yang
terdiri dari Politbiro, komite sentral, dan jaringan komite partai di semua tingkat administratif. Jadi LPRP juga memainkan peran sentral dalam politik dan mengatur kegiatan ekonomi serta sosial. Walaupun telah berkontribusi pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, kritik terhadap keterbatasan partisipasi politik dan pelanggaran HAM menjadi sorotan. Jadi kepartaian di Laos itu sudah dijelaskan berdiri pada tahun 1955 sebagai partai komunis tunggal. Juga dia memiliki kendali mutlak. Terus kita juga melihat penjelasan tadi Politbiro di LPRP itu adalah badan tertinggi partai yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan politik utama. Juga ada komite sentral di bawah Politbiro, pemimpin pelaksanaan kebijakan partai di seluruh negara. Juga di tingkat lokal, komite partai di setiap provinsi, kabupaten, dan desa untuk memastikan implementasi kebijakan partai secara efektif. Jadi selain memainkan peran sentral dalam politik, LPRP juga bertugas mengatur kegiatan ekonomi dan juga sosial di Laos. Jadi melalui rencana 5 tahunan dan kebijakan pembangunan lainnya, partai ini berusaha mencapai tujuannya, membangun ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan sosial yang merata. Selain itu juga LPRP ini juga mengordinasikan program-program sosial juga seperti pendidikan, kesehatan, sampai pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Laos. Walau LPRP adalah partai tunggal yang memegang kendali politik penuh, partisipasi politik yang terbatas dan kurangnya pluralisme politik telah menjadi subjek kritik di Laos. Pemilu di Laos sering dianggap sebagai formalitas belaka ya, karena cuman partai ini sendiri yang ada di Laos. Dengan partai oposisi yang tidak diizinkan dan kontrol yang ketat dari pemerintahan terhadap proses politik, hak asasi manusia juga menjadi perhatian dalam hal ini. Dengan laporan tentang pelanggaran seperti pembatasan kebebasan berekspresi, terus aktivis-aktivis di sana yang aktivis politik itu ditangkap, dan juga ketidakadilan dalam sistem peradilan. Jadi ketika lu punya kuasa, lu yang mendapatkan adil gitu. Secara keseluruhan, Partai Revolusi Rakyat Laos atau LPRP memainkan peran sentral dalam pemerintahan Laos dengan kendali yang kuat atas kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun telah berkontribusi pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi di Laos, partai ini juga banyak kritik ya, karena dia memang kalau melihat dari segi Indonesia memang menjadi kritik karena perbedaan sekali. Di Indonesia banyak partai dan keterbatasan partisipasi politik, juga adanya pelanggaran HAM. Nah, berbeda dengan Indonesia banyak sekali partai. Di pemilu 2024 saja ada 24 partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh. Pembahasan yang terakhir adalah kebudayaan. Kebudayaan Laos kaya dengan warisan sejarah, tradisi agama, Tradisi agamanya itu adalah Buddha Theravada yang mendominasi, dan seni pertunjukan tradisional seperti tari dan musik. Juga ritual keagamaan dan festival yang sangat kental sekali merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari.
Yang tidak kalah penting juga masakan Laos yang kaya akan rasa dan rempah-rempah juga memainkan peran besar dalam kebudayaan dengan hidangan khas seperti lard dan tam mak hong. Seni dan kerajinan tradisional Laos sering terinspirasi oleh alam. Sementara festival-festival tradisional berkaitan dengan siklus alam dan musim. Secara keseluruhan, budaya Laos mencerminkan identitas unik dan kekayaan budaya dari bangsa Laos yang ramah dan berbudaya. Nah, jadi di kebudayaan Laos yang kaya akan warisan, sejarah, tradisi, dan kepercayaan yang unik, kebudayaan Laos tadi dipengaruhi oleh agama Buddha Theravada yang mendominasi. Kenapa demikian? Dibuktikan dengan banyak kuil dan monumen agama yang tersebar di seluruh negeri. Ritual keagamaan seperti takta yang merupakan upacara almarhum dan festival keagamaan seperti Bon Bang Pai, itu ada festival roket, merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Laos. Selain agama Buddha, warisan budaya Laos juga mencakupi seni pertunjukan tradisional seperti tari, musik, dan drama. Nah, tarian Laos itu indah, seperti kalau kita tahu tuh ada tari rampong dan tari lampong. Sering diiringi musik tradisional yang dimainkan dengan instrumen seperti kain. Kain itu adalah alat musik seperti suring, dia dari bambu, alat musik tiup dari bambu. Dan ranat, ranat itu alat musik perkusi. Pertunjukan drama dan pewayangan juga merupakan bagian penting dari budaya Laos. Seringkali mencerminkan kisah-kisah sejarah dan mitologi Laos. Makanan Laos juga memainkan peran besar dalam kebudayaan. Dalam masakan yang kaya akan rempah, makanan Laos sering menggunakan bahan-bahan dasar yang segar seperti sayuran, ikan, daging, dan bumbu tradisional seperti daun limau purut, seperti daun limau purut. Nah, kalau kalian tahu itu kayak daun jeruk gitu, serai, dan daun ketumbar. Makanan Laos terkenal dengan hidangannya seperti larp. Nah, sudah dijelaskan. Kalau yang belum tahu larp itu apa, itu adalah salad daging cincang. Tam mak hong juga itu adalah salad juga, tapi dia dari pepaya hijau. Dan mokpa itu ikan kukus di dalam daun pisang. Jadi ikan kukusnya yang di dalam daun pisang, dibungkus oleh daun pisang. Kebudayaan Laos juga mencerminkan hubungannya dengan alam dan lingkungan sekitar. Seni dan kerajinan tradisional Laos seperti anyaman, ukiran kayu, dan tenunan kain seringkali terinspirasi oleh alam dengan motif-motif seperti daun, bunga, dan binatang yang umum digunakan. Selain itu, festival-festival tradisional Laos seperti Bon Ok Phasa, akhir Phasa di musim hujan, dan Bon Sawang Ho, itu festival perahu lampu, seringkali berkaitan dengan siklus dan musim. Jadi secara keseluruhan, kebudayaan Laos adalah kombinasi yang kaya dari warisan sejarah, tradisi agama, seni pertunjukan, makanan, dan hubungan dengan alam. Jadi hal ini mencerminkan identitas unik dan kekayaan dari kebudayaan bangsa Laos yang ramah dan berbudaya. Sebelum saya tutup, mungkin kita bandingkan dengan Indonesia. Nah, dari sistem pemerintahan sendiri di Indonesia itu adalah negara yang demokrasi republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan.
Kalau di Laos, Laos adalah negara dengan sistem kepartaian republik dengan partai tunggal, Partai Revolusi Rakyat Laos, yang memiliki kendali penuh atas kebijakan politik dan administrasi negara. Kalau dari kepartaian, di Indonesia adalah negara demokrasi yang dengan sistem multipartai, banyak sekali partai. Di Indonesia ada 24 partai nasional dan partai lokal Aceh totalnya. Kalau di Laos sendiri itu cuma satu partainya, cuman LPRP tadi, dan dia berkuasa sejak revolusi tahun 1975. Untuk budaya sendiri, singkatnya di Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam, terpengaruh oleh berbagai agama, suku bangsa, dan tradisi lokal. Jadi banyak sekali budaya Indonesia yang mencakup dari luar juga. Kalau di Laos juga memiliki warisan budaya yang kaya, tapi cenderung lebih dipengaruhi oleh agama yang satu, yaitu Buddha Theravada yang mendominasi. Jadi banyak ritual keagamaan yang merujuk kepada budaya Buddha Theravada itu sendiri. Mungkin sekian aja dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata.